Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Bagus Baraja, pemilik channel Gus Baraja, ingin mengajak Anda semuanya untuk bergabung di acara atau program puncak saya, yaitu Sekolah Law of Attraction selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Ngupas tentang rahasia keajaiban doa, tentunya dengan keilmuan Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Kemudian di program tersebut Anda akan mendapatkan 20 hingga 25 video narasi penjelasan tentang Law of Attraction. Kemudian kamu juga bisa mendapatkan audio afirmasi program ulang bawah sadar menjadi magnet uang ataupun menjadi magnet cinta. Dan di sana juga Anda akan mendapatkan bimbingan khusus dari saya untuk mendapatkan edukasi-edukasi atau menjawab semua pertanyaan permasalahan Anda. Segera ambil kesempatan emas ini dan segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya kamu bisa langsung cek informasinya, semua sudah saya cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di program yang saya adakan. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbilalamin. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu stay di channel ini ya, dan terkhusus teman-teman yang selalu monitor tiap hari tanpa jeda, tanpa melewati satu video pun dari setiap uploadan saya. Dan terkhusus juga buat teman-teman yang selalu setia komen di channel YouTube saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan saya selalu mendoakan keberlimpahan untuk Anda. Buat teman-teman yang punya kewajiban kecil ataupun besar ataupun sedikit ataupun banyak, saya doakan segera Allah bantu untuk menyelesaikan semuanya. Kemudian buat teman-teman yang hari ini mungkin punya penyakit fisik, saya berdoa Allah angkat semua penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang misalkan punya kegundahan, kegelisahan tersebut dia ganti dengan keyakinan, kemudian Allah ganti juga dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan di video ini, sebelum itu saya ingin mengajak Anda semuanya untuk bergabung di private school Rahasia Keajaiban Doa. Artinya belajar banyak tentang ilmu kehidupan yang saya adakan selama setahun. Durasinya selama setahun, itu maksimal ya. Kalau misalkan Anda 2-3 bulan sudah dirasa cukup, itu jauh lebih baik bagi Anda. Kemudian selain itu Anda juga akan mendapatkan video penjelasannya. Dari video tersebut Anda bisa belajar banyak tentang ilmunya. Kemudian Anda juga akan mendapatkan audio yang hanya cukup mendengarkan saja Anda sudah memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda. Karena itu sangat penting untuk sebuah perubahan atau niatan positif di masa yang akan datang. Kemudian setelah itu yang pasti, yang paling asik ini, selalu ada pertemuan di setiap minggunya di Zoom meeting yang sifatnya online. Tentunya dengan pertemuan terjadwal ya, yang sifatnya adalah bimbingan. Jadi segera daftarkan diri Anda, dan untuk pendaftarannya kamu bisa cek informasinya ada di deskripsi atau langsung WA ke nomor saya 085849906027. Saya tunggu segera pendaftaran Anda. Ya teman-teman, pembahasan yang sangat menarik ini sebenarnya mungkin yang Anda tunggu-tunggu. Saya sudah baca semua komentar Anda, saya coba pelajari semua permasalahan Anda, dan setelah saya perhatikan, kemudian saya mencoba untuk merangkum menjadi satu pertanyaan, sebuah perwakilan dari ribuan pertanyaan. Pertanyaannya sederhana sebenarnya. Bagaimana sih agar kita terus bisa mendapatkan keajaiban positif? Atau bagaimana sih proses keajaiban itu bisa berlangsung kemudian datang dalam kehidupan kita yang positif? Kamu perlu tonton video ini sampai selesai, dengarkan baik-baik, simak, karena ini bermanfaat untuk Anda. Baik, bagaimana proses keajaiban itu datang? Dan bagaimana terjadinya keajaiban positif itu dalam hidup kita? Kalau dibilang sederhana ya enggak juga gitu loh. Tapi kalau dibilang sulit ya enggak juga gitu loh. Tergantung bagaimana kita, bagaimana diri kita. Karena hidup atau perbaikan dalam hidup atau perubahan baik dalam hidup itu bukan perkara bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak. Ketika kamu mau untuk beranjak ke jenjang yang lebih baik, kamu beranjak pada hal yang lebih baik, pada perubahan yang lebih baik, maka sebenarnya kamu pasti bisa. Intinya ada di mau. Yang pertama, untuk bisa mengundang keajaiban itu datang dalam kehidupan kita, yang pertama pasti yakin. Yakinlah kepada Allah. Tetapi kan pertanyaannya, yakin itu seperti apa dan bagaimana sih pengaplikasiannya, Gus? Gini, kita nggak usah bahas yakinnya kalau memang kamu nggak mengerti, atau mungkin saya yang mungkin tidak mengerti tentang yakin. Kalau tidak bisa yakin, setidaknya kita percaya. Kalau bagian percaya, saya paham, saya bisa jelaskan kepada Anda.
Karena takut tidak ketemu nih kalau kita jelaskan tentang ilmu yakin. Tetapi menjadi wakil dari yakin itu sendiri yaitu percaya. Saya pikir Anda pun mengerti kalau saya berikan definisinya, yakin itu adalah percaya. Percaya itu nggak perlu pakai nanya. Ya kalau percaya ya ragu-ragu gitu loh. Saya kalau percaya kepada orang tua saya, ya udah saya percaya pasti saya dilindungi oleh orang tua saya. Itu contoh sederhananya, percaya. Jadi kalau nggak bisa yakin, percaya saja. Bahkan kalau kamu nggak bisa percaya, setidaknya kamu patuh saja. Patuh apa? Patuh pada ketentuan-ketentuan yang sudah Allah berikan. Patuh pada apa? Patuh kepada gurumu yang memang berniatan untuk memberikan perubahan atau memberikan nasihat atau ilmu perubahan terhadap dirimu. Maka sebenarnya ini bicara tentang area kritis. Kalau kritismu kamu hilangkan, kamu lowkan seketika, biarkan semua sugesti positif itu masuk ke dalam diri kamu. Dan pastikan juga sugestinya adalah sugesti keajaiban. Sugesti-sugesti yang memang merangsang atau menghantarkan dirimu pada keajaiban. Jadi pertama adalah yakin, kalau nggak bisa percaya. Itu yang nomor satu. Kemudian yang kedua yaitu mulailah berbenah diri dari sekarang. Mulailah berbenah diri. Apa maksudnya? Mulailah merangsang atau mulailah untuk meniatkan dirimu untuk berubah menjadi jauh lebih baik. Baik yang saya maksud adalah kita ini sebenarnya kalau kita punya masalah hari ini, kita punya habit-habit negatif. Saya percaya satu hal, kerusakan di dunia ini atau kerusakan dalam kehidupan saya ini pastilah karena ulah saya sendiri. Pasti karena ulah saya sendiri. Saya nggak mungkin nyalahin orang-orang yang ada di sekitar saya. Nggak mungkin saya salahin. Karena pada dasarnya saya meyakini satu hal, baik dan buruknya yang saya alami, yang saya dapat, itu pasti karena ulah pikiran saya sendiri atau ulah dari tangan saya sendiri. Jadi saya mulai harus berbenah diri. Anda juga mulai harus berbenah diri. Berbenah diri yang saya maksud adalah, Anda tahu tidak perlu kita menyimpan kebencian kalau pada akhirnya akan menyakitkan kita sendiri. Mulailah mencintai diri sendiri, itu bentuk pembenahan terhadap diri sendiri. Berbenah diri. Kalau misalkan dirasa teman-teman Anda punya habit yang negatif, ya, punya habit yang negatif. Mobil khusus teman-teman yang hari ini suka nyakitin temannya, suka nipu temannya. Perhatikan baik-baik deh. Apakah hidupmu makin tenang atau hidupmu malah makin gelisah? Saya yakin kalau orang sehat sebenarnya hatinya gelisah. Sebenarnya hatinya gelisah. Ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena kamu membangun habit-habit yang negatif. Kalau yang kamu bangun, apalagi kamu lakukan dari sekarang nih, kalau yang kamu bangun adalah habit-habit yang positif, pastilah suatu saat akan menghasilkan sesuatu yang positif. Mungkin kalau kalimat saya masih sulit kamu cerna, ada pesan pituah orang zaman dulu ya. Apa sing mbok tandur, iku sing mbok petik. Apapun yang kamu tanam, maka itulah yang kamu petik. Gak mungkin saya nanam durian lalu yang tumbuh adalah kelapa, gak mungkin kan. Artinya itu sebuah filosofi sebenarnya sederhana. Kalau kita menanamkan kebaikan ke dalam diri kita, otomatis yang kita dapat adalah kebaikan juga. Jadi mulailah berbenah diri dari mulai sekarang. Maaf, saya tidak menyinggung siapapun di sini. Saya tidak menyinggung siapapun di sini. Tanyakan pada hatimu. Apakah selama ini kamu sudah melakukan hal positif, hal baik, atau malah sebaliknya? Kalau masih melakukan hal positif, masih tidak mendapatkan hal positif, sepertinya memang harus ada yang dirubah. Dari mana? Tetap saya mengatakan ini berbenah diri. Selain berbenah diri secara sikap, maka berbenah diri juga pola pikirmu. Ya, kalau saya mau larikan kepada uang, rezeki atau magnet uang, sederhana sebenarnya. Kita ditakut-takuti, dirongrong oleh harta itu membawa kita pada malapetaka. Kita dirongrong oleh sebuah sugesti bahwa harta itu adalah sumber malapetaka. Bentar deh. Di zaman Rasulullah, di sekitar Rasulullah, sahabat Rasulullah juga banyak yang kaya, tetapi Rasulullah tidak pernah protes itu. Dan alhamdulillah, kalau kita tahu sejarahnya, semuanya malah membawa manfaat. Artinya di situ batal prinsip itu. Intinya sekarang belajarlah untuk berbenah diri. Ya, berbenah diri, memperbaiki diri. Buat kamu yang masih dengan habit negatif, berubah dari sekarang ya. Setelah kamu merubah habit negatifmu menjadi positif, saya pun akan mendoakanmu agar semua permasalahanmu segera Allah selesaikan dan diganti dengan kebahagiaan. Itu yang kedua, berbenah diri. Kemudian yang ketiga adalah jujur. Jujur dari hati nih. Dari hati. Karena banyak masih ya di lisan atau di pikiran ini minta. Banyak masih. Atau mungkin kamu sekarang yang merasakan ini. Saya dilema Gus, dilema.
Dimana saya ini berdoa, tetapi kenapa kok doa saya tidak dikabulkan ya? Sebenarnya apa yang terjadi? Kok keajaiban gak terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa Gus? Sederhana sebenarnya. Tanyakan pada hatimu. Tanyakan pada hatimu. Kalau ternyata saya menebaknya, kalau saya boleh jujur, sepertinya di hatimu masih ada penolakan. Saya gak bisa pungkiri, realitanya pikiran kita secara sadar tuh minta terhadap harta. Tetapi di sini nih yang saya maksud, di hati itu masih punya sebuah keyakinan bahwa seakan kekayaan itu bisa menghantarkan kita pada apa? Pada kejahatan. Lebih spesifik mungkin ada prinsip orang kaya itu jahat. Mungkin kamu punya prinsip seperti itu. Atau mungkin ya hidup saya hanya ingin sederhana, atau saya hanya ingin hidup sederhana. Saya takut nanti ketika saya kaya saya bisa jahat pada saudara. Ini sebuah prinsip, misalkan nih, takutnya ada di dalam hatimu. Pada dasarnya kamu menolak. Segimanapun kamu ribuan kali mengatakan saya ingin, tetapi di sini menolak nggak bisa. Itu kenapa sebenarnya belajar ilmu seperti ini saya lebih senang menarik akar masalahnya. Saya nggak tertarik berbicara tentang akibat. Oh hari ini saya susah atau hari ini saya senang. Saya nggak tertarik gitu. Saya lebih tertarik bagaimana sebabnya sehingga itu bisa terjadi. Artinya, nih di sini nih yang harus diberesin. Beres dari apa? Dari prinsip-prinsip yang sebenarnya hakikinya adalah penolakan terhadap apa? Terhadap doa yang kita panjatkan. Semoga kamu bisa paham ini ya, yang saya maksud ini ya. Perbanyaklah bersyukur. Banyak-banyakin syukur. Jujur teman-teman ya. Yang paling mudah mengundang keajaiban atau perbaikan dalam hidup itu adalah syukur kita. Begitu juga sebaliknya. Kalau hidup kita hari ini negatif terus, hidup kita susah, malah kewajiban gak kurang, malah menambah semakin banyak. Perhatikan baik-baik. Saya yakin, walaupun saya tidak bisa memastikan 100%, kalau diri saya 100% bisa meyakini bahwa kalau misalkan itu terjadi di saya, sepertinya saya bisa baca itu. Karena kurang syukur. Jadi sebab kita tidak berterima kasih terhadap pemberian Allah, sehingga Allah mengambil keputusan untuk mengambil itu kembali. Dan Allah itu karena sayang sama kita. Agar apa? Agar kita ingat dan pandai dalam berterima kasih, pandai dalam bersyukur. Karena perhatikan baik-baik deh dalam hidup kita deh. Perhatikan baik-baik. Saya ini pembaca pola, saya senang baca pola. Agar apa? Agar saya tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Kita tidak seburuk itu kan. Seburuk itu, saya gak mau nyebutin itu, yang notabene punya habit apa? Jatuh pada lubang yang sama dan melakukan kesalahan yang sama. Sementara sebenarnya kesalahan itu tidak kita inginkan. Poinnya di mana? Syukur. Dan aplikasi rasa syukur itu luar biasa. Luar biasa. Kadang-kadang ada mereka yang mengatakan bahwa syukur itu tidak semudah bacotmu. Iya, saya setuju itu. Saya setuju itu. Karena kita disuruh bersyukur di saat kita gak memiliki sesuatu secara keilmuan. Ekstrimnya lagi adalah kita diperintahkan untuk bersyukur atas apapun. Bahkan masalah yang kita alami hari ini, kita pun harus bisa bersyukur. Sementara syukur itu makna yang paling sederhana adalah berterima kasih. Masa iya sih Gus berterima kasih dengan punya masalah? Orang punya masalah kok disuruh terima kasih, kepiye Gus? Mungkin kamu punya pertanyaan begitu. Gini sederhananya, kamu ingin perubahan kan? Kalau kamu ingin perubahan, mau gak mau, kamu harus menerima. Kamu hamba kan? Kita hamba kan? Berarti kita punya Tuhan. Emang kita bisa melampaui Tuhan? Gak bisa toh. Ya terserah Allah. Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Artinya Allah cuma ingin mengajari kita atau mengedukasi kita atau ngajarin kita lah istilahnya. Bersyukur itu nikmat. Karena kalaupun kamu punya miliaran tapi kamu gak bersyukur, kamu gak akan ngerasa kalau itu ada. Intinya poinnya disyukur. Ternyata syukur mengundang banyak keajaiban. Entah gimana caranya saya harus menjelaskan keajaiban syukur ini ya. Kalau saya mau ditanya, Anda bertanya 1000 kali, yakin Gus bersyukur itu bisa mengundang keajaiban? 1001 kali saya jawab yakin. Bersyukur. Hidup saya, kesusahan saya di masa lalu kelar karena bersyukur. Dan hari ini mungkin ada beberapa video yang cukup viral yang sering di-share ke grup-grup ya. Saya pun sempat menontonnya. Karena di grup lagi rame itu. Ada seorang dokter sedang punya pasien
yang pasiennya sembuh dengan cara ajaib hanya karena orang tuanya bersyukur. Poinnya ada di syukur. Mau nggak mau, Anda pingin keajaiban ya harus bersyukur. Nggak ada syarat lain. Nggak ada syarat lain. Dan yang terakhir adalah belajarlah untuk menghargai orang lain. Karena itu juga menjadi pemicu kamu bisa menjadi orang baik. Kalau kamu sudah bisa menghargai orang lain, insya Allah kamu juga akan menghargai dirimu sendiri. Dan semuanya dimulai dari diri sendiri sebenarnya. Mulailah menghargai diri sendiri. Insya Allah kamu akan belajar dan kamu akan bisa mengaplikasikannya. Ternyata menghargai diri sendiri itu indah. Dan kalau kamu bisa menghargai diri sendiri, sudah pasti kamu paham tentang cinta. Kalau kamu sudah paham cinta, kamu gak akan nyakitin orang lain. Kalau kamu nyakitin orang lain, gak menghargai orang lain, lihat. Secara psikologis kamu rusak. Kamu jujur aja deh, jujur aja. Semua manusia sama. Ketika dia tidak menghargai orang lain, ada sisi di dalam dirinya dia menyesal sebenarnya. Gitu. Ada sisi di dalam dirinya, ada bisikan positif yang insya Allah itu adalah sinyalemen dari Allah. Ketika kita tidak menghargai orang lain, kita tuh sedih sebenarnya. Ya, sedih yang saya maksud adalah sebenarnya kita merasa bersalah. Gitu. Jadi menghargai orang lain, mulailah menghargai orang lain dari sekarang. Lakukan saja 4 poin ini ya, 4 poin atau 4 cara ini, itu pun akan menguntungkan bagi Anda. Saya jamin deh kalau 4 hal ini kamu kerjakan, demi Allah Anda akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Minimal hatimu tenang. Dan tujuannya dari 4 ini adalah untuk mendapatkan ketenangan. Nih, sekarang saya mau bicara poinnya. Atau kapan waktu yang terbaik untuk kita berdoa? Yaitu ketika hatimu benar-benar tenang. Kalau hatimu masih panik, masih kacau, ya, masih galau, masih ragu dan lain, duduk saja deh. Duduk saja deh. Kenapa kok harus duduk? Gak usah berdoa dulu kalau perlu. Duduk dulu, tenangin dirimu. Biar gak belepotan ketika menyampaikan atau meminta atau bermunajat kepada Allah. Karena yang kamu hadapi ini Tuhan alam semesta. Yang kita hadapi ini Tuhan alam semesta, pemilik alam semesta, Rabbul Alamin. Kalau sudah kita berhadapan dengan Allah, perhatikan baik-baik doamu. Gunakan kalimat-kalimat yang baik. Bagaimana kita bisa menggunakan kalimat yang baik sementara hati kita sedang kacau? Jangan temuin Allah di saat hatimu sedang penuh dendam, penuh benci. Tenang dulu, tenang dulu. Tenang dulu. Ada 2 hal. Boleh Anda ikuti, boleh juga tidak. Ini versi kita masing-masing. Intinya tujuannya adalah tenang. Yang pertama, biasanya kalau saya lagi punya banyak masalah, saya duduk. Terburuknya saya ngerokok. Saya minum kopi. Itu yang saya lakukan. Saya duduk dengan diam. Intinya diam. Diam. Kedua yang saya lakukan adalah sujud. Sujud. Seketika ketika kita sujud, keburukan hilang di saat itu. Seketika ketika kita sujud sama Allah, kritis hilang kita. Keraguan-keraguan hilang kita. Ketika kita sujud, kalau kena ke dalam hatimu, saya yakin gak ada alasannya kamu tiba-tiba nangis. Tiba-tiba nangis. Tuh, kenapa? Anda tahu kenapa? Karena ketika kamu bersujud, seakan kamu sedang berbisik di bumi. Dan tahu siapa yang mendengarkan? Penghuni langit. Sehingga energi dari langit datang ke bumi dan menemui kamu. Energi tersebut akan tersambung kepada kamu. Maka saya gak heran ketika orang sujud, ketika dia bersungguh-sungguh, badannya gemetar. Lalu tetesan air matanya mulai mengalir. Dia mulai menyesali semuanya. Ya. Dan ketika itu saat kamu tenang, saat kamu setelah sujud, disitulah kamu harus berdoa. Ketika kamu berdoa, disitulah ada percepatannya. Kenapa? Akan banyak malaikat yang mengaminkan doamu. Dan biasanya kamu akan menemui ketenangan ini adalah di waktu 1/3 malam. Jelas di sini ya, untuk mendapatkan rangsangan keyakinan itu, untuk mendapatkan keajaiban-keajaiban itu. Makanya jangan malas, tidurnya jangan jam 8, jam 9. Ya, wong Jawa lek ngarani ku melekan. Ya, dulu bahkan ada pituah ya. Seluruh kiai, seluruh ulama mengatakan, kurangi tidur, kurangi makan, kurangi bicara yang tidak bermanfaat. Kalau ada sesuatu kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat, mendingan diam. Tapi kalau kita ngobrolin tentang ilmu, bicaralah. Dan kurangi makan. Kenapa? Dengan begitu Anda tahu ya kualitas puasa atau manfaat dari puasa. Kalau kita puasa, perhatikan baik-baik. Kalau kita puasa, ada yang pergi negatif dalam diri kita. Bahkan kita mau marah kadang-kadang enggan. Lihat,
puasa. Artinya ketika kita mengurangi makan, kita mengurangi nafsu kita, atau kita mengurangi hal-hal negatif di dalam diri kita. Lalu kemudian kurangi tidur. Kenapa? Ini poinnya. Kurangi tidur itu maksudnya bukan tidurnya kurang terus. Kebalikannya, kurangi tidur, kualitas tidurmu itu yang harus diperbaiki. Jadi biasanya orang-orang yang paham spiritual, dia tidak akan menghilangkan sepertiga malamnya. Dia akan terjaga, dia akan bangun. Karena apa? Di jam-jam tersebut itu nuansanya tenang. Kalaupun kita ada di pinggir jalan, suara motor aja jarang. Anak kecil pada tidur, ya. Masalah-masalah tersisihkan. Kemudian kita nggak ribut. Disitulah ketenangan ada. Justru ketika tenang itu silahkan berdoa. Poinnya di sana. Semoga kamu bisa memaknai apa yang saya sampaikan dan semoga bisa masuk ke dalam bawah sadarmu dan kamu dapat poin pentingnya, dapat ahanya. Oh, ini ternyata tuh yang dimaksud. Gitu. Saya share semuanya di sini. Silakan Anda praktekkan. Saya nggak perlu ngajarin bagaimana caranya berdoa. Saya rasa Anda sudah pintar, bahkan lebih pintar daripada saya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya mendoakan kamu dari hati yang paling dalam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Saya Al-Fakir atau Ifilullah. Saya miskin ilmu, lemah dalam pengetahuan dan ingin terus belajar. Setelah saya belajar dapat intisarinya, saya share ke kamu semuanya. Mari kita saling doa dan sampaikan di kolom komen atas kebahagiaan Anda karena saya share ilmu yang luar biasa ini. Saya Bagus Baraja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.